teman-teman, selamat datang di podcast Teh Hangat. Kali ini di season 2. Selamat datang di season 2. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Karena kalau di season 1 kita bahas mengenai diskusi lintas iman dengan pemuka-pemuka agama. Sekarang di season 2 kita akan bahas mengenai memoir kehidupan dari semua teman-teman kita, dari semua komunitas yang ada, bagaimana kehidupan mereka masing-masing mungkin dapat menginspirasi satu sama lain. Dan hari ini saya Kevin sebagai host, juga host kita David Wijaya hari ini. Ya, hari ini kami akan membahas sebuah tema mengenai another chance, kesempatan selanjutnya. Nah, tema ini bukan sekedar judulnya aja keren, tapi pengalaman hidup mereka juga keren. Nah, saya perkenalkan dulu satu-satu ya. Di sini ada Ibu Juliana. Halo. Ada Pak Michael Howard. Dan ada juga Ibu Dr. Milka. Halo. Nah, mungkin kita yang pertama kita ke Pak Michael dulu mungkin. Boleh. Tapi tangannya kayak gini nggak sabar ya. Gimana ini diringin sama dua wanita cantik ya? Mungkin Pak Michael nih, sebenarnya ada ceritanya bagaimana beliau ini mantan gangster Amerika. Wow. Ya, itu sih sebenarnya masa kecil ya, kembali ke masa kecil ya. Oke. Saya dititipin di asrama. Jadi gimana sih rasanya seorang anak dititipin di asrama? Karena kalau penerimaannya beda, mungkin aku pada saat itu menerimanya kayak seperti terbuang gitu loh. Ya, kenapa kok adekku, saudaraku semua ada di Jakarta, aku dikirim ke Batu Malang. Jadi dari situ aku merasa seperti anak yang terbuang, tak diingini. So basically I grew up looking for validation. I grew up looking for love. Kasih sayang itu loh yang waktu kecil aku gak dapatin. Oke. Ya, itulah mungkin salah satu reason why di luar situ aku seperti liar gitu, mencari, masuk geng, akhirnya segala macam gitu. Oke, itu di kota mana itu waktu itu? Waktu itu aku di San Francisco. San Francisco. Oh. San Francisco. Jadi dari San Francisco itu dari kecil, dari lahir atau gimana? Dari SD. Udah SD. Kelas 5, berarti umur 10 ya. Oh, dari Jadi sana. backgroundnya, Ko Mike lahir, terus habis itu anak-anak pada di Jakarta, Koko ditaruh di Malang. Itu pas kelas 3 SD. Pas kelas 3 SD. Ya. Habis itu tiba-tiba Koko ada di Amerika karena Orang tua pindah ke Amerika. oh semua. orang tua pindah ke Amerika Ya. semua. Dan akhirnya di sana malah makin nakal. Ya itu kan ya proses ya, karena kan Oke. SD, SMP, SMA, lalu college. Oke. Ya, jadi ya terbawa juga dengan pergaulan di sana, terjerumus narkoba juga dan macam-macam. Wow. Ya, aktivitasnya negatif lah intinya. Geng-geng Amerikanya yang kulit putih berarti ya? Saya ke Asia dong. Asia. Oh, yang Asia ya. Oh, berarti jual narkobanya itu ganja, masih ganja atau Kalau jual narkoba sih ya waktu itu aku juga pernah dikirim ke Denver, Colorado, sekolah 2 tahun high school di situ. Jadi aku mulainya di situ tuh jual narkoba. Jadi ke anak-anak bulenya. Ah, iya. Lalu locker aku digerebek sama polisi karena ya aku sih buru ya. Soalnya banyak ganjanya di dalam. Iya, Ya, buat mereka party lah, buat mereka baru ya. buat ya siapa aja mau Iya, beli lah ya. iya. Namanya juga sebenarnya bukan uang yang saya cari. Yang saya cari itu sebenarnya ingin kenal, perhatian, ingin validation, gitu ya. Ya karena itu saya tidak dapat yang saya merasa dari kecil tuh saya ada. Iya. Tapi root of problemnya berarti kan dari situ ya. Ya. Cuman pas lagi boleh cerita nggak? Sebenarnya saya juga penasaran ya karena belum pernah tinggal di Amerika kayak gitu kan. Emang kesel apa sih jadi gangster sama jual narkoba? Siapa tahu ada yang punya ide gila kayak gitu kan akhirnya berubah pikiran gitu. David ya sebenarnya sih gak ada niat gitu. Saya ingin jadi gangster. Saya yakin gak ada seorang tuh ada niat atau punya cita-cita jadi gangster, itu aneh gitu. Adanya dokter Belum perlu pengacara ya. ketemu dengan Bu Dokter nih. Cita-citanya begitu ya. Jadi saya juga gak ada gitu loh. Cuman kita kan pendatang ya di Amerika berarti kan, termasuk juga sekolah di situ kan karena dari SD kan gaya udah berbeda gitu lingkungan. Jadi saya sering dibully karena kita kan ya kecil, badan Chinese, orang itu gede-gede, bulunya juga gede-gede. Jadi kadang-kadang kita lewatnya disenggol gitu. Kadang-kadang lewat kalau keterlaluan tempereng kepala. Ya kita kan seberapa lama sih kita bisa bertahan dari semua itu kan? Ya kan jadi ya masuk geng lah. Buat ada pelindungan gitu ya. Jadi niatnya tadi hanya sebenarnya melindungi diri. Iya. Dan juga yang tadi yang mengenai kasih sayang segala macam, mungkin bagi teman-teman agak bingung, tapi saya bantu lurusin. Jadi ini terjadi juga sama banyak teman-teman saya ya. Bagaimana kalau mereka sendiri ngomong ya, kalau dimarahin di guru gitu ya, justru mereka merasa disayang karena di rumah mereka dicuekin. Justru pas dimarahin, orang tuanya ngomong sama dia, tegur dia, itu ada momen-momen di mana dia belum pernah diajak ngomong gitu. Jadi hal-hal ini memang terjadi teman-teman. Nah, kemarin itu di penjara mana Pak Michael? Saya di Amerika ya
penjara anak juga pernah, tapi terakhir itu sebelum saya kena deportasi ya, saya kan 3 tahun dulu harus jalani hukuman. Ya alangkah indahnya kalau bisa langsung deportasi, tapi enggak kan, you have to pay the price. Jadi, so I paid 3 years lah, state prison, lalu dioper ke maximum security. Karena kan aku levelnya kekerasannya pakai senjata, jadi ada historinya juga kan berkali-kali ini terjadi. Jadi aku dikirimnya ke level 3 tuh kayak maximum security ya, bagi yang melakukan kekerasan sama lifers. Kalau level 1, level 2 tuh biasanya untuk kasus-kasus narkoba, hanya untuk kartel gitu. Violent, aku punya violent. Oke, berarti puji Tuhan bisa balik ke Jakarta dan berarti sekarang posisinya udah nggak jualan lagi dong obat gitu. Enggak kan yang nggak jualan. Makanya kita dari podcast ini teman-teman kan menginspirasi. Bahkan beliau membuat kegerakan namanya Michael Howard Return ya. Itu kalau Michael Howard Return itu nama buku saya. Return buku saya. Okay. Michael Howard is my name. Actually my name is only Howard. Oke. Tapi orang Indonesia tuh banyak kesulitan mengucapkan Howard. Howard. Jadi dan karena KTP ku akta lahir cuma Howard doang. Jadi aku tambahin aja deh biar memudahkan kalian untuk mengucapkan gitu loh. Yang untuk screen name saya Michael Howard. Jadi lebih gampang kan Pak Michael udah berapa? Pak Howard. Udah enggak Pak, udah. Saya udah enggak ke dalam dunia. Tapi saya suka kata Return itu. Jadi bukan cuma dia kembali ke negeri ini ya, tapi kembali ke jalan yang benar ya. Iya. Benar, itu luar biasa. Jadi tagline-nya kan when you've gone too far away, it's time for you to come back. Ya. Jadi kadang-kadang kita terjerumus dalam pergaulan, kita lupa siapa diri kita. Ya. Kita terjerumus dalam dunia, contoh ya narkoba, kejahatan, kita lupa. Find our way back gitu. So that's why makanya aku buat buku yang untuk mengingatkan mereka lah yang ada di luar itu, yang mungkin masih dalam tahap-tahap mengalami itu. Iya. Teman-teman, linknya ada di sini, bisa kita kasih buku nih. Kalau bukunya sih udah lama, dan itu kemarin pas banjir hanyut semua. Saya juga sedih. Kita bisa cetak buku kedua lah ya. Bisa. Teman-teman ya, nanti buat teman-teman lah ya. Nah kita ngomongin soal narkoba ya. Jadi di sini mungkin bingung nih, kok ada cewek-cewek juga gitu ya. Nah di sini ada Bu Juli yang mungkin ada pengalaman juga ya. Jadi gimana Bu, memakai drugs gitu ya, atau dunia malam, nightlife, atau gimana sudah Bu? Jadi memang kalau bicara soal jatuh di dalam dosa itu memang dosisnya pelan-pelan tapi meningkat. Awal-awal itu jujur aku orang yang anti, nggak suka banget sama narkoba karena kebetulan memang aku 3 bersaudara, ada Koko, aku sama adik aku anak perempuan kita sesuatu kakak dan adik ini udah jatuh. Udah di penjara juga, udah melihat gimana hancurnya mereka pada saat terjerumus di narkoba. Cuma karena balik lagi seperti kata Kumata tadi, pergaulan itu kan secara nggak langsung tuh akan menarik kita juga. Jadi pada saat itu iseng doang karena ditawarin ketika aku nggak kuat coba pertama kali. Akhirnya nyandu, terikat, dosisnya makin naik. Jadi pada saat itu pertolongan Tuhan itu nyata banget. Ketika aku udah nggak bisa ngerem, nafsu aku naik. Pada saat itu aku di hotel malam sendirian, 3 hari 3 malam. Waktu nyabu. Jadi 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum, dan itu setiap hari itu cuma pakai itu. Dan aku udah ngerasain hampir die lah, maksudnya udah ngerasain itu. Pada saat itu nggak tahu harus gimana, nggak ada siapapun karena cuma di kamar hotel sendirian. Di situ saatnya aku cuma berdoa, nangis, sujud, minta tolong sama Tuhan. Dan memang waktu Tuhan tuh selalu tepat, di waktu yang tepat semuanya. Kurang lebih seperti itu sih. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Yes. Ini kakaknya juga teman saya itu. Tapi apa namanya? Itu tahun berapa Bu kejadian? Di 2024. 2024. Dari situ puji Tuhan sampai hari ini lah ya. Tuhan. Jadi memang udah dapat kesempatan kedua dari Tuhan itu udah benar-benar lepasin lah semuanya karena udah ngalamin sampai yang kayak waktu itu berpikir ketika kalau misalnya aku meninggal pada saat itu dalam keadaan masih seperti itu, belum bertobat, belum itu kayak nggak kebayang kan gitu. Ternyata memang Tuhan masih kasih kesempatan apa yang harus aku lakukan gitu kan. Selain bertobat, ya banyak lagi PR yang harus dikerjakan. Seperti itu. Kalau misalkan ini ceritanya sangat menarik ya karena bagaimana narkoba ini bisa bikin akhirnya seseorang terjerat ke dalamnya. Tapi sebelum masuk ke sana, boleh tahu nggak kenapa sih bisa sampai akhirnya terjerumus dan sebagainya, mungkin bisa jadi apa ya cerita buat kita juga kenal sama Kak Juli nih.
kayak gitu? Eh, Di sana. waktu itu pada saat COVID lah, pada saat COVID Oke. itu di saat semua orang lagi susah. Lagi apa segala macam, ternyata memang aku ada dapat kesempatan kerja Oke. dari plat merah gitu ya. Jadi aku ikut pada saat zaman COVID orang susah, tapi aku senang. Oh, oke. Seorang Soalnya susah karena dapat rezeki ya. Iya, berkat. Pada saat itu aku ingat banget, COVID itu orang tuh semua tuh takut kan, takut meninggal, takut ini semua ya. Iya. Tapi aku keluar bebas di luar sana dengan pekerjaan. Hmm. Ya karena aku bekerja di ranah plat merah dengan banyak privilege, Iya. kemudahan-kemudahan, power, Hmm. everything gitu kan. Jadi kan secara nggak langsung aku menikmati gitu. Iya. Makanya dari awal rokok, sebenarnya aku udah stop sih. Sebenarnya aku udah nggak merokok, nggak pasti dari rokok, terus ikut ke pergaulan naik lagi, nightclub, alkohol, sampai akhirnya jatuh aku ke narkoba itu karena circle Oke. dan pergaulan. Sensasi hidupnya Pak. Jadi pas itu saya sebagai mau ke gereja nih, udah pakai mobil itu. Ya, ting 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 ting. Permisi. Ayo kakaknya. Itu sensasi hidupnya saya tahu betul. Ada ini yang patwalnya ya. Iya. Jadi kayak kesombongan, kayak apa segala macam, karena kan memang dapat privilege juga ya, mau nggak mau kita menikmati juga kan. Jadi kayak aku tuh membenarkan segala sesuatunya. Sebenarnya pada saat itu merasa kayak wah, Iya, powerful ya. Jadi kayak menggunakan kekuatan sendiri dan kekuatan Iya. ex-boss juga apa segala Iya. macam. Jadi kayak kita menikmati lah, sampai akhirnya kita lupa. Iya. Ketika kita berjalan dalam kenikmatan Menjauh- berusaha kita menjauhkan kita Iya. dari ini, Tuhan. kita udah pasti kayak ngeblok kan segala macam yang baik, yang benar itu pun kita keblok. Ibadah semuanya di blok itu. Wah ya. itu semua udah benar-benar nggak pernah ibadah lagi. Kan memang pada saat itu nggak bisa ibadah ya. Doa aku nggak pernah, aku segala macam, karena menurut aku pada saat itu zaman orang hidup aku bisa melangsungkan kehidupan aku bisa mendapatkan uang, Dari manusia. Iya. menghidupi keluarga, bisa memfasilitasi saat banyak orang susah, tapi itu kebalikan. Jadi kayak aku masih itu momen aku. Wow, tapi ternyata yang dibalik semuanya indah di mata dunia, kelihatannya hebat. Teman-teman pada bilang, oh kayaknya hebat dong, oh bisa siapa sih seorang Julie gitu kan, maksudnya cuma sipil bisa sampai di posisi seperti itu gitu Iya, kan, iya. aksesnya gitu kan. Tapi ya ternyata semua itu sia-sia. Iya. Oke. Gak ada mendatang kebaikan, gak ada mendatangkan apapun juga. Tadi mengandalkan ke ex-bosnya atau ya tadi ya dengan instansi atau apapun itu, Yes. tapi akhirnya sia-sia juga akhirnya. Sia-sia. Mengandalkan Tuhan. Yes. Iya. Biasa. Makanya mungkin dokter juga kan tadi mau ada cerita pengalaman mungkin terkait hal ini juga tadi kan udah disinggung sedikit ya. Iya sih, ya itu ya mungkin kalau ditarik benang mirip kayak Juli, aku namanya Juli ya, Iya. Juli. Ya memang karena di situ kalau pakai mengandalkan manusia ya, kalau aku ngambilnya mengandalkan manusia. Tapi disclaimer dulu ya, aku gak ada yang hubungan dengan Iya. narkoba dan Ya, kalau itu Nggak pernah pakai berarti dok. nggak pernah. Tapi kalau untuk sakit kepala minum obat iya. Nggak pernah sama sekali. Gitu, nggak pernah, dan ya aku bersyukur gak sampai ke situ. Cuman ya ada satu hal yang aku tarik benang itu, bahwa mengandalkan orang ya. Mungkin kalau ada yang melihat ini podcast, tahu aku siapa backgroundnya, siapa orang tua aku. Dulu itu memang aku kalau dibilang ya orang yang manja, apalagi orang yang deket sama ayahnya, namanya anak perempuan satu-satunya. Aku punya kakak 2, laki-laki, dan aku perempuan satu-satunya dan paling kecil. Ya, jadi sama kita ya. Kalau aku paling kecil, jadi mungkin disitulah diamond untuk aku sebagai diamond atau kristal buat papa aku. Jadi terlalu dimanja, terlalu gimana ya, dulu itu apapun yang aku minta itu selalu pasti akan dipenuhi. Sehingga memang karena dulu aku mau apapun, aku selalu pasti ya mintanya ke papa ataupun ke mama. Gitu. Jadi kehidupan aku tuh merasa, aku pikir ya udah enak, apapun yang aku dapatkan aku penuhi. Aku bisa sekolah, dan aku sampai sekolah di luar negeri. Aku SMP SMA-nya
itu di Australia. Gitu. Terus begitu selesai lulus SMA, orang tua aku maunya aku jadi dokter. Padahal aku dulu pengennya jadi pramugari malah, atau enggak jadi dubes, pengen keluar luar negeri sebenarnya. Gitu. Tapi tetap nggak tahu gimana ya jadi dokter aja. Gitu. Dan ada suatu ketika aku tuh mau apa ya? Aku tuh kayak mau mendapatkan sesuatu itu, aku berharap orang tua itu ada, maksudnya dipenuhin, tapi beda, bertolak belakang. Orang tua aku maunya yaitu aku jangan pakai kekuatan mereka, harus aku bisa sendiri supaya aku bisa harvest di kemudian hari. Mau itu kebanggaan aku gitu. Cuman aku selalu mikir kan bapak gue jenderal, emang aku nggak bisa gitu. Aku dulu kuliah kedokterannya di Manado, bahkan sampai supirnya pun tentara, gitu kan. Mau kemana-mana, ya namanya masih muda, apalagi aku pernah sekolah di luar negeri, bohong kalau aku nggak pernah mencoba yang namanya clubbing. Itu bohong, karena aku udah biasa di luar negeri, biasa minum alkohol, itu biasa, gitu. Tapi nggak keterusan, selalu ada ininya, aku masih bisa nahan diri. Cuman pada saat itu aku terlalu menganggap bahwa kekuatan atau power orang tua aku itu adalah segalanya. Sehingga di saat orang tua aku, ya papaku sih, mamaku masih ada. Di saat papaku nggak ada, aku merasa ngedrop di situ. Ngedropnya pada saat itu aku lagi diambil S3 di Malaysia. Pada saat itu aku lagi sekolah S3 di Malaysia, dan sebenarnya S3 itu mimpinya bapakku, gitu. Dan aku sempat berantem sama bapakku. Aku nggak mau sekolah, ngapain lah, udah capek lah gitu. Ngapain ya S3 dan lain-lain. Cuman dibilang ya di tempat kantor aku sebelumnya, tempat kerja aku sebelum ini yang sekarang itu kan pemerintahan. Kalau versi papaku, pandangan visionnya adalah kalau kamu semakin tinggi pendidikannya, kamu akan lebih dihargai, gitu. Jadi saya berpikir, ya ada bapak saya ngapain juga aku sih kalau tinggi-tinggi gitu kan, ada jenderal ini gitu loh, maksud aku gitu. Ya udah ngapain aku sekolah tinggi-tinggi. Terus akhirnya aku ngikutin maunya dia. Terus aku berharap papaku bisa menyelesaikan semuanya. Jadi ibaratnya ya aku sekolah-sekolah aja tapi dibayar, gitu loh. Karena aku melihat banyak teman-teman di sana tuh bayar, gitu loh. Lulusnya bayar, jadi mau di luar negeri juga tuh bayar rata-rata. Karena tempat aku itu ada ya anak pejabat, ada apa gitu. Pejabatnya bukan di Indonesia doang. Sultan UAE juga teman-teman aku ya itu bayar. Mungkin bayar pakai emas kali kalau yang dari UAE ya. Emirat Arab ya. United Emirat Arab. Pakai oli mungkin, barter kayaknya gitu, minyak. Jadi aku pikir ya biar cepat selesai lah. Masa mereka setahun bisa lulus, aku butuh ngikutin prosedur gitu kan. 3 tahun. Terus ini bisa, ya aku berharap. Cuman kalau aku bilang enggak. Bahkan sampai aku berharap dikasih pembimbingnya aku killer gitu. Terus aku sampai bilang ke mamaku, coba dong datengin ke dekannya, aku kayak gitu kan. Datengin dekan itu di Malaysia loh itu. Karena gak tau kenapa, gak tau papaku tuh punya karisma apa. Aku sidang, yang dimana yang lain-lain gak ada orang tua yang bisa masuk ke ruang sidang, papaku duduk. Aku sidang proposal aja, mamaku di dalam situ. Apa gini, ngapain dia masuk, makin grogi kan. Kalau ada orang tua gitu, tapi justru di sana tuh ibaratnya kalau di Malaysia tuh namanya tuh kayak tansri ya, kayak yang punyanya dekannya serta nggak apa gitu. Mereka pada saat itu kayak bangga gitu, ini jenderal di Indonesia kali gitu. Nah jadi saya berharap bahwa itu semuanya smooth. Tapi ternyata saya enggak. Saya mengalami banyak orang yang makin nggak suka sama saya. Saya ditekan di balik itu. Bahkan di saat ayah saya udah nggak ada pun, tekanan itu makin terasa. Makin terasa, malah makin saya mau maju, mau ngapa-ngapain ya karena masih ada label ayah saya. Karena kutip itu orang menganggap ya kan aku udah ada orang tua yang siapa yang bakal bikinan gitu untuk jadi aku jadi diri aku sekarang gitu, untuk mau jadi dokter ya S3 waktu itu.
untuk dapat gelar dokter dan itu aku kayak nggak bisa. Bahkan aku hampir nyerah. Ada satu di sini kalau aku ambil pembimbing aku yang aku benci pada saat itu karena ibarat aku diomel mulu, salah mulu gitu kan, koreksi disertasi baru bab 1 kayak gak kelar gitu kan, Saya kalau udah secure ya jadi. Iya. Tapi papaku justru bilang dia orang yang akan menaikkan kamu gitu, kamu harus terima kasih nanti kamu saat kamu jadi S3 gitu kan. Pada saat itu aku disuruh bagus kamu dapat karakternya, mungkin aku manja. Aku butuh dapat karakter pembimbing yang sekiller itu, yang keras. Di situ yang memang pelajaran aku nggak bisa berharap manusia ternyata. Gitu. Maksud papaku ya kategorinya. Papaku udah menitipkan beberapa wejangan yang aku nggak sadar ya di saat aku belum selesai sekolah, baru aku sidang hasil. Pada saat itu papaku dipanggil Tuhan gitu. Dan itu ada aku lagi pulang ke Indonesia dan aku setia di sebelah itu nggak ada. Itu kenapa tiba-tiba aku nggak usah cerita di sini lah. Dan maksudnya garis besarnya tiba-tiba nggak ada, dan itu kayak pelajaran berharga buat hidup aku. Karena selama ini aku terlalu mengandalkan seorang manusia. Yang aku merasa hidup aku selama ini smooth aja dengan adanya papaku. Tapi ternyata after dia nggak ada, aku memang berat banget gitu. Cuman ada satu dari pembimbing aku ini. Pada saat itu aku bingung bayar uang S3 karena kan aku nggak pakai beasiswa full dari orang tua. Papaku dari saat itu, mamaku juga ya dia jadi single parent, nggak terima kejadian kehidupan ditinggal suaminya dengan dadakan, nggak sakit nggak apa kok gitu. Pada saat itu tiba-tiba yang kita kayak belum siap kehilangan. Dan secara finansial keluarga juga berdampak. Terus aku sampai bilang aku nggak usah dulu sekolah karena biar aku kerja aja dulu. Tapi bahkan aku sempat feel kayak aku nggak mau lanjut deh, ngapain aku udah nggak ada, ini yang mau aku S3 gitu. Terus enggak, semuanya berharap bahwa aku tetap maju. Papaku tuh masih ada, ibaratnya dia meninggal baru berapa hari gitu kan, ibaratnya bahasa itu di dunia itu dia masih ada gitu. Jadi tunjukkan itu. Jadi aku pulang ke Malaysia pun nggak tahu kenapa pembimbing aku itu dia bukan seorang Kristen kayak aku gitu. Tiba-tiba dia kasih ayat apa ya Alkitab, shock, aku shock. Terus aku tiba-tiba dia bilang gini, besok aku sidang. Tiba-tiba dia bilang begini, saya minta request boleh nggak sama kamu, lupakan papa kamu. Mau marah sih tadi, ngapain kok aku suruh mencoba untuk besok sidang, karena kalau aku kepikiran kan ya aku nggak bisa maju, jadi aku akan ke-distract dengan bayang-bayang dan lain-lain. Terus dia bilang, baca ayat Alkitab ini, saya cuma bisa kasih kamu itu ada ayat Alkitab. Aku sampai shock. Dari situ mamaku datang ke Malaysia kan, ini nggak salah aku dikasih pembimbing ayat Alkitab gitu. Dan di situ ditulis Tuhan itu adalah jawaban satu-satunya. Dia itu segala keresahan Tuhan adalah jawabannya. Biasa. Jadi aku kaget. Dari situlah makin pelan-pelan kayaknya Tuhan mengirim aku. Meskipun dia orang tua, ada saat aku bapak gitu. Jadi aku sidang di situ, sidang hasil shock juga karena aku nggak tahu aku udah waktu itu berhalusinasi atau gimana. Itu kan aku boleh bawa tumbler ya, mau presentasi, baru mau sampai ke chairman pimpinan sidang, baru gini tiba-tiba berdiri di depan chairman itu sosok papaku yang aku lihat. Karena aku batuk terus gak selesai, nggak mulai. Aku bingung, gimana Tuhan jangan bikin aku halusinasi di sidang gitu. Cuman kayak di situ papaku kayak di situ aku saksi karena papaku kasih kata tanda jempol, cuman dia kayak tanda gini, aku suruh doa dulu. Kayak biasa dia menemani ya, jadi kayak kan biasa kan pas sidang ada menemani. Ada, karena pada saat itu nggak ada. Tiba-tiba dia muncul sama aku sampai yang lihat gini. Pada saat itu takut karena aku takut ke distract. Kan itu letter O, aku di tengah begini, dia letter O, di tengahnya pimpinan sidang.
ke kiri pembimbing sama ini karena pengujinya gitu. Terus aku jadi dari kiri langsung ke kanan, nggak berani ke sana karena kan aku ntar nggak Kita bisa. lihat ini ya. nggak fokus. Tapi nggak tahu bagaimana disitulah Tuhan bikin aku presentasi nggak baca slide. Tapi disuruh itu slide itu udah di mana? Tapi kan itu ada hard copy-nya. Dan di situ ya bisa sampai lulus dengan nilai terbaik di Malaysia itu S3 aja aku nggak nyangka gitu. PhD, aku PhD. Wow. Pada saat itu kalau di Indonesia cum laude-nya gitu. Aku juga nggak tahu. Sampai kalau orang lain kamu bisa kayak gitu, itu nggak ngerti juga. Ya aku sendiri nggak ngerti karena aku nggak belajar. Dan pada saat itu aku cuma bilang Tuhan, aku minta kasih kesempatan kalau ini hadiah terakhir aku buat ayah aku, ya udah. Dan selanjutnya ternyata aku baca scroll WA papaku pernah bilang jangan pernah mengandalkan manusia. Bahkan aku dari dulu selalu berharap tenang aja, ini baik gitu kan, tenang aja. Aku punya kekuatan kayak aku kerja di pemerintahan, kenal pejabat-pejabat tinggi, aku mau melakukan apapun nggak bisa, malah justru malah nggak lancar. Aku pernah jadi ketua acara apa, aku berharap lewat mereka dapat gitu. Tapi aku balik lagi keinget kata papaku jangan gitu. Kamu punya power sendiri yang Tuhan udah kasih. Gitu. Jadi aku disuruh, aku balik lagi berdoa dan itu di masa Covid. Di masa Covid aku disuruh pegang acara. Covid kan acara kan iya. Di Covid itu kan acara ini ya. Acara nggak bisa Interaksi. offline acara itu. Aku suruh pertama kalinya acara, aku suruh leading acara yang berbentuk online. Gimana gitu kan, acara besar. Dan di situ aku pada saat itu untuk dokter-dokter Indonesia. Ya karena waktu itu aku dipegang, nggak tahu gimana, aku cuma bilang Tuhan, saya udah dikasih amanah. Saya kesini nggak bisa, saya minta tolong, gagal, ada yang nge-sabotase planning aku. Aku cuma berdoa, nggak taunya aku minta waktu itu kayak kasat Andika pada saat itu. Aku padahal minta pejabat aja, nggak tahu siapa gitu kan. Aku minta mantan pasien aku waktu itu. Gak taunya dibilang, ini aja kasat. Ini semuanya. Jadi orang almarhum Doni Monardo pada saat itu aku boleh sebut lah ya. Itu dia kasih statement untuk waktu itu dia kepala Satgas Covid untuk dokter perkuat dokter Indonesia. Dia bawa kita kerjasama pemerintah. Dan aku kaget di situ. Sampai orang bilang ini siapa? Yang ini maksudnya dokternya itu siapa? Pada saat itu aku cuma bilang aku nggak tahu, itu Tuhan yang ngarahin aku ketemu sama orang-orang ini. Jadi itu mungkin yang aku bilang agak berbeda, tapi mungkin itu karena aku terlalu mengandalkan manusia sampai aku gagalnya banyak. Kalau saya ambil benang merah ya teman-teman yang luar biasa, semua sama-sama pernah mengandalkan manusia. Jadi bagaimana mengandalkan mungkin almarhum papanya, mengandalkan gengnya dan kanan-kanan partnernya, mengandalkan ex-bosnya, ya. Dan jadi sekarang mereka mulai berubah dari mengandalkan manusia jadi mengandalkan Tuhan, ya. Luar biasa sekali teman-teman. Nah, tapi mulai dari titik mana gitu ya? Mulai dari titik mana? Gitu ya. Karena susah banget ya melihat, karena susah banget melihat Tuhan itu baik ketika masa-masa kita juga hancur ya, dan background kita juga nggak beres kayak gitu kan. Nah, ada nggak tadi turning point-nya mungkin ya? Turning point-nya ketika waktu ngelihat Tuhan itu benar-benar jauh, tapi tiba-tiba akhirnya kok Tuhan ternyata ada satu sosok gitu ya yang luar biasa mengubah hidup masing-masing kita gitu. Mulai dari Ko Michael kali ya. Melihat Tuhan jauh tapi ada pada saat Titik mulai berubah ya. Itu ketika saya di penjara ya 3 tahun di Amerika itu, I have nothing to do, I have nothing but time to think. Di dalam sel itu kan kita ngapain? Beda sama di Indonesia, kita mesti bisa keluar beli nasi malam. Di situ kita nggak bisa Pak. Kita punya duit pun kita nggak bisa. Jadi di sel, ya ditentukan waktu keluar, di dalam sel itu merenung gitu loh. But everything that I do ends up to here. Jadi buat apa aku bersusah payah mencari ya apa yang aku kejar, ya keuangan kekayaan, ujungnya hilang juga gitu. Jadi mungkin dari sekolah turning point sebenarnya gitu ya. Jadi lalu habis itu aku udah deportasi dibawa ke Indonesia. Dan di situ gini loh, saya sudah lama bertahun-tahun menyanyiakan masa remaja, masa hidup saya lah, kehidupan saya.
Jadi saya ingin di Indonesia ini berbalik, saya kembalikan itu, saya kembali. Ya. Dimana saya ingin berdampak, ingin justru memberikan budaya ini. Tapi aku melihat Tuhan bekerja itu benar-benar mulai dari prison dan selama perjalananku di Indonesia ini. Oke. Tapi pas lagi di penjara kan ngelihat Tuhan itu begitu jauh ya, atau justru kembali nggak jauh ya. Dan kapan ngelihat kok Tuhan bisa baik ya? Atau pas lagi merenung dan ngerasa bahwa mungkin cara Tuhan gitu. Atau... Tuhan, aku melihat Tuhan baik ketika aku masih ada dalam penjara. Oke. Walaupun jauh tapi dulu Tuhan, I ask God why? 3 years itu mental loh bro. Iya. Kita di Amerika lagi di Indonesia. Kita benar-benar harus dalam sel. Nggak bisa jajan. Jadi, tapi ternyata aku ini masih bersyukur banget aku di penjara. Kenapa? Itu ternyata bahwa aku masih hidup. Oke. Bisa aku main pistol juga. Iya. Kalau dia pakai kepala itu, kalau di pestawan itu aku nggak ada berani sama aku. Maksudnya bisa anytime gitu aku di jalan didorong orang kalau kita pas berantem antar geng. Tapi aku masih hidup di penjara itu. Satu. Luar biasa. Tapi kalau di penjara sendiri penasaran sih setelah 3 tahun itu sengeri apa sih di dalam sana? Kalau di Amerika kan pakai sistem ada suku ras ya. Jadi kita tuh harus patuh dengan, kalau saya kan Asia, berarti ikut sama orang hitam. Orang boleh jalan sendiri, dia ada gitu ada Meksiko. Oh. Ya, jadi per race. Ya, per race. Jadi selama kita taati nggak ada masalah. Asal kita jangan buat kayak utang-utang, ya kita bayar lah. Kalau nggak kita ya dihajar. Jadi sekarang kita nggak boleh kena kasus kayak sama juga di Indonesia, pelecehan anak kecil atau pemerkosaan. Populasinya beda lagi gitu loh. Kalau itu lebih parah lagi ya. Itu nanti kalau sampai ketahuan ya pasti ditusuk. Terus ini saya lihat di mata saya, depan mata saya ditusuk. Gara-gara apa? Kasus pelecehan anak masuknya ke general population. Nggak boleh. Itu harus yang tahanan baju merah yang dalam perlindungan itu. Oke, karena itu berbahaya kalau misalkan masuk sana udah langsung bisa habis ya itunya. Iya, benar-benar saya baru 2 hari di transfer ke penjara prisonnya. Terus kan pas lama dari. Wih, saya bilang ini itu stres ya, itu stres banget ya. Ya ngeri juga Pak. Iya. Jadi kita berusaha untuk cari tahu gitu peraturannya apa aja. Agar saya juga tidak jadi salah satu korban. Iya. Iya Pak. Tapi di situ berarti kan ada geng-geng yang lama juga masuk juga ke sana ya. Jadi kalau kita geng di luar, musuh di luar, dalam prison kita harus bersatu. Oke. Asia walaupun dia tahu nih, saya dulu adik nih. Iya. Tapi dalam prison kita harus bersatu. Oke. Kita sikat dia, kita balik sama ini ya, sama teman-teman kita. Oh, tujuannya sama-sama saling menjaga. Kayak itu peris kan jadinya sekarang kan. Oh. Ya. Iya. Bukan masalah game shop kalau di luar beda, boleh perang, di dalam harus bersatu. Oke. Iya. Baru tahu ya kayak gitu ya. Iya. Segangster itu. Iya. Enggak, hatinya tapi udah relatif 30. Tapi kalau di sana narkoba juga sama ya, masa jual bebas di situ ya. Di mana-mana sama. Di prison, di dalam penjara tetap aja ada. Jadi nggak cuma ya berarti nggak cuma oknum-oknum tertentu di Indonesia mungkin yang ada ya, tapi di sana juga ada aja ya. Di sana harganya 10 kali lipat. Oke. Di dalamnya lebih mahal ya. 10 kali lipat daripada street price. Jadi tetap ada aja ya orang oknum nakal itu yang melakukan itu ya. Kayak gitu. Pasti ada Pak. Cuman ngalamin nggak kayak perjumpaan dengan Tuhan atau sesuatu hal yang akhirnya menegur hidup kayak gitu untuk sampai. Jujur sih, aku mengalami encounter itu pas aku before di mana aku naik ke media. Sorry, before aku naik ke media seperti itu, sebelum aku diundang. Oke. Itu masa selama aku datang ke Indonesia, aku ya syuting lebar film yang laku, ya syuting sinetron sama untuk Vicky Prasetyo nggak ada yang tayang. Iya. Dia ada apa nih kan? Iya. Itu jadi bertanya gitu loh. Ya maksudnya waktu itu aku masih muda lah ya, Iya. belum ini ya, maksudnya masih boleh lah. Iya. Jadi akhirnya aku ambil alternatif buat buku segala macam. Itu kan, tapi masa-masa itu kita bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan aku sudah berupaya keras, tapi kok nggak ada breakthrough gitu loh. Hidup segini aja sama aja gitu loh. Iya. Ya akhirnya di situ aku mengambil waktu 2 bulan untuk diam di bawah kaki Tuhan. Aku ikuti semua kegiatan gereja. Dari Senin sampai hari Minggu. Sampai itu gembalanya bingung. Kecuali JC ya, nggak mungkin dong saya ke JC kan aneh kan, jadi semua kegiatan gereja aku ikutin, aku cari Tuhan, aku duduk di bawah kakinya, mau ikut lansia, sampai akhirnya I have an encounter with God, He tell me what to do, untuk beresin semua, ya sakit-sakit hatiku, semua masalahku, dan baru situ benar perubahan terjadi. Aku dipanggil ke Beridiana awalnya, lalu dipanggil lagi ke itu aku ingat banget, pertama kali dipanggil sama kepala BNN Budi Waseso.
Karena beliau ada di buku saya juga. Iya. Iya. Ya, dan gitu baru ke Hitam Putih, Andy, bahkan Brownies. Walaupun di situ cuma jadi lucu-lucuan doang ya, tapi emang lucu kan? Ya, tapi ya when I come to God, diam di bawah kakinya, itu beneran breakthrough terjadi di situ. Oke, ya, thank you ya, Ko Michael ya, luar biasa sekali ya. Hopefully bisa memberkati banyak orang Amin. juga ya. Amin. Kalau misalkan Cici gimana nih Cici Jul? Oh iya bener di sini ya. Tuhan jauh. Ya, karena ya titik balik Titik ini kan poin. alasan. Titik poinnya titik Juli sampai rasanya ini nih momen harus bertobat nih kayaknya. Udah nggak bisa nih kayaknya. Ya itu tadi yang aku sempat cerita, maksudnya pada saat aku sendirian. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu, merasa Tuhan tuh benar-benar hidup, Tuhan tuh benar-benar ada, itu pada saat keterpurukan aku sendirian. Aku hampir ode lah di kamar hotel itu sendirian. Sebelumnya itu sebenarnya Tuhan itu sudah udah manggil kita. Tuhan tuh sebenarnya tuh begitu baiknya. Tuhan pasti Tuhan apa pakai orang di sekitar kita, entah bisa teman, orang tua atau siapapun itu, Tuhan bisa pakai siapapun. Udah ada sebelumnya ya. Sudah. Jadi pada saat itu sebenarnya awal-awal sebelum aku sampai di jatuh seperti itu, sebenarnya Tuhan itu sayang banget tuh lewat ya, waktu itu mama aku kan kebetulan di rumah itu selalu mendoakan, selalu ngajak untuk pulang. Aku tuh jarang pulang dulu. Sebenarnya sampai hari Minggu pulang ke rumah tuh cuma weekend. Itu pun jarang karena aku pekerjaan ya. Aku meninggalkan suami, anak, pokoknya aku benar-benar hidup sendiri, bebas, sesuka-suka aku. Nggak ada yang bisa ngontrolin aku karena aku merasa aku punya power, aku punya uang, aku punya backingan. Jadi bebas banget pergerakan aku apapun itu. Mama itu pada saat itu di rumah tuh juga udah panggil, ayo pulang, ayo ke gereja. Gereja udah buka ibadah, tapi hari saat masih nolak. Karena ibarat katanya aku merasa nggak butuh Tuhan, nggak butuh komunitas, nggak butuh siapapun itu. Karena maksudnya semua enak, nyaman itu. Ya pada saat itu akhirnya ada satu kejadian, Tuhan izinkan, akhirnya mamaku pergi ninggalin aku, pulang, pergi ke Bali untuk pekerjaan, mamaku bekerja. Jadi pada saat itu mama itu hubungan sama mama karena aku keras ya. Pada saat itu masih di dalam keterikatan, gimana sih kita nggak akan bisa melihat kebaikan apapun itu. Jadi masih keblok, aku tetap ngotot. Pada saat itu makainya udah makin naik, udah nggak bisa dikontrolin, yaitu aku minta tolong sama Tuhan. Waktu itu sakit banget yang bener-bener aku tuh sakit itu nggak bisa dijelasin. Yang 3 hari itu. Ya 3 hari 3 malam aku nggak makan, nggak tidur sampai. Bisa ya nggak makan ya? Itu memang nggak akan makan. Itu Seminggu bener. belum bisa Iya makan, seminggu ya. Masa ya? Sambil Itu kegiatan makan. aku cuman masih judi. Oh jadi sampai online. Bener kok. Karena kita nggak bisa tidur dan aku nggak mau keluar juga. Jadi bener di kamar hotel juga. Jadi sendirian di kamar hotel sampai akhirnya drop, cuma berdoa, nangis, minta ampun sama Tuhan. Habis itu entah kenapa, percaya atau nggak percaya, setelah berdoa, mama aku telepon. Mami bilang, perasaan mami nggak enak, Juli lagi di mana? Akhirnya di situ aku nangis kayak pertolongan Tuhan. Aku ngaku dosa, aku minta maaf, aku minta pengampunan dulu, minta maaf sama mama, apa segala macam, udah menyakiti mami juga, banyak hal kasar aku mengatakan yang menyakiti hati seorang ibu apa segala macam. Nggak lama kemudian, cleaning service dari hotel itu datang. Aku udah nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, udah nggak kuat, tergeletak di lantai. Jadi itu kebetulan ada ruang tamunya tergeletak. Akhirnya ibu itu ketok-ketok nggak bisa, dia buka pakai aslikat. Jadi itu aku terbantu, tertolongnya situ. Ya Tuhan di situ bekerja. Dari situ akhirnya oke Tuhan. Di Bisa situ pas kayak, gitu ya? Yes. Itu makanya aku bilang pertolongan Tuhan itu selalu tepat. Amin. Waktu Tuhan itu selalu tepat dengan cara yang tepat. Yang aku tuh, padahal sebenarnya kan aku nolak. Aku yang kayak nggak mau, nggak butuh, ternyata itulah cara Tuhan nangkap aku. Di situ aku merasa Tuhan tuh benar ada, hadir, hidup yang benar-benar nggak pernah terlambat. Itu sih. Setiap pertolongan Tuhan yang kita rasakan bisa jadi itu adalah bentuk dari mujizat Tuhan, teman-teman. Yes. Seperti tadi cerita ya, nggak ada yang kebetulan. Yes, kesempatan. Setuju. Ya teman-teman, ternyata belum ada yang iklan nih. Kalau ada iklan boleh ya, masukin ke ya, video kita. Nah, bicara mengenai apa yang kita dapat lakukan ya, tentunya dan apa yang akan mau kita lakukan ada 2 hal yang berbeda. Apa yang kita mau lakukan masa lalu dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita masa depan. Nah, bicara mengenai masa lalu kita, kadang orang itu suka berpikir bahwa oh dia memang jahat, wah dia memang pelaku gitu ya maksudnya ya. Tapi gimana kalau kita melihat dari sisi yang lain bahwa kadang orang yang tersakiti menyakiti. Bagaimana kalau kita melihat dari sisi kadang pelaku juga dari salah satu dari korban.
yang dibuka. Contoh, bagaimana Pak Michael bercerita mengenai parenting keluarganya ya, sehingga dia menjadi korban dari anak yang tidak dikasih sayang. Ya, bagaimana mungkin Bu Juli juga bukanlah orang yang jahat, tapi menjadi korban ya, gitu. Dan bagaimana juga setiap kita masing-masing teman-teman ya. Nah, kalau misalkan nih kita bicara mengenai apa pesan supaya teman-teman di luar sana tidak mengikuti hal-hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Yang paling gampang Ladies first. atau begini boleh lah. Jadi tetap terakhir. Pesan ya. Supaya mereka teman-teman yang menonton mungkin enggak melakukan kesalahan yang pernah kita lakukan gitu ya. Mungkin sharing aja. Ya. Maksudnya gini, buat teman-teman di sana mungkin yang masih jatuh, masih yang belum bisa lepas dari segala macam apapun itu keterikatan, bingung caranya. Pesan aku cuma satu sih, kita harus benar-benar cari Tuhan. Kita nggak boleh merasa Tuhan itu jauh. Sebenarnya Tuhan itu sangat dekat. Sebenarnya kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah jauh. Tuhan tuh benar-benar cuma dekat. Tuhan selalu menunggu kita. Kita yang harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal pribadinya lebih lagi. Gak bisa kita ngadain kekuatan kita sendiri, dan kita akan selalu jatuh. Ketika kita sudah bangun hubungan sama Tuhan, akan ada satu spirit, satu kekuatan Roh Kudus ya akan selalu kayak nguatin kita, ngerimain kita. Makanya kita butuh yang namanya komunitas juga. Komunitas sangat penting, dengan orang-orang sekitar kita yang saling bisa support, saling mendoakan, saling menasihati, mengingatkan, apapun itu. Pesan aku sih, pada saat aku jatuh, karena aku memang tidak mau terjun, tidak mau mencari, tidak mau dekat, tidak mau hidup di dalam kebenaran itu. Itu sih poin-poinnya. Jadi lebih baik kita yang menyadarkan diri kita sendiri, kita yang sengajakan diri kita untuk mencari Tuhan. Gitu. Karena sebenarnya bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Itu aja sih kalau dari aku. Terima kasih. Dari Pak Michael bisa disampaikan. Kalau dari saya pesan-pesan mungkin ya gimana ya untuk teman-teman sedang berjuang dalam hidup ya, hidup ini memang keras ya, jalan pintas ini jadi godaan, integritas dijilid cobaan. Kadang kita ingin cepat, ini yang berbahaya. Cepat ya nggak selalu bagus gitu loh, apalagi kalau cepat itu kita harus mengambil jalan yang salah gitu. Jadi gini, banyak ketika kita muda kita ingin memiliki ya seperti ya luxury life, hidup yang mewah, mobil yang mewah, itu nggak salah, itu menjadi satu motivasi malahan. Tapi jika memang jalannya salah dan hati kita berbalik menjadi serakah atau dan akhirnya timbul ketidakpuasan, apapun yang kita kejar dalam hidup, walaupun kita sudah memperolehnya, maka hasilnya tidak akan pernah puas. Karena di atas angin ada pepatah akan selalu ada angin. Jadi kita contoh nih, kita dapat Mercy, kita pasti kita dapat Mercy, kita ingin yang lebih lagi. Porsche, begitu dapat Porsche, kita ingin apa lagi? Rolls Royce. Jadi kalau misalkan dari dalam diri kita itu sudah ada kayak bibit-bibit itu, nah itu salah. Jadi pesan saya sih, kejarlah Tuhan dalam hidup ini, kejarlah profesionalisme bagi kamu yang bekerja, karena ketika kita sudah profesional, uang yang mengejar kita. Jangan dibalik konsepnya sehingga hidup kita nanti salah arah. Jadi pesan saya, karena kita semua sudah mengalami dan sudah pernah berada di titik puncak, jadi kita berbagi kepada teman-teman, jangan sampai mengambil pilihan yang salah. Yes. Jadi di setiap langkahmu dalam apapun yang kamu lakukan, tetap andalkan Tuhan dan tetap Tuhan fokus dalam hidup. Jangan kebalik. Dasar, terima kasih Pak Michael. Jadi kalau pesan dari saya sebenarnya hampir mirip ya, semuanya pasti kembali ke Tuhan. Tapi yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman hidup saya, carilah kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Minimal pagi-pagi saat Tuhan memberikan kita kesempatan membuka mata pada saat kita bangun dari tidur. Itu adalah Tuhan dulu. Mengucap syukur bahwa kita dikasih kehidupan baru. Untuk kita memulai tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan kita untuk menghadapi itu. Tapi kembali lagi tetap selalu yang namanya, saya mau bilang sama seperti tadi Ko Michael, Julie bilang bahwa itu semuanya adalah sebenarnya kesuksesan kita berhasil itu pekerjaan tangan Tuhan yang Tuhan titipkan lewat kita. Jadi
jangan pernah berbangga dulu apa yang pencapaian kita, tapi kita tetap jangan juga menjadi orang yang pesimis. Optimis akan mimpi kita, tapi selalu libatkan Tuhan. Itu saja sih ya pesan aku. Tanpa Tuhan kita nothing. Itu buat aku, buat kita semua. Karena kita bisa ada di dunia itu juga Tuhan yang membentuk kita melalui orang tua kita. Itu pesan aku. Wow. Biasa ya, banyak ya. Kalau misalkan aku sebetulnya penasaran tadi bahas gimana case-nya seseorang yang mungkin udah cobain narkoba tadi atau sabu ya kan, terus jadi gangster. Banyak orang mau kesana karena mungkin rasanya nikmat ya kayak gitu. Tapi apakah itu yang dirasakan atau penasaran sih sebetulnya, karena saya nggak pernah ada titik itu, tapi kenapa banyak orang nyari itu gitu loh. Boleh nggak POV-nya kayak gitu supaya orang-orang di sini yang lagi mau cari kesenangan di sana kayak gitu, kalau Michael atau Cijul bisa akhirnya tercerahkan. Mungkin ada yang nawarin gitu. Ngilangin stres. Sebenarnya cuma pelarian semuanya. Pelarian sih, pelarian. Pelarian, kalau dibilang rasanya gimana, seneng, enak atau enggak, ya secara dulu aku mantan pemakai, pada saat pemakai aku merasa enak, happy, enjoy. Dalam arti kata sebenarnya lagi banyak masalah, cuman karena aku tidak punya keberanian dan masih mengandalkan kekuatan sendiri, jadi kan nggak mampu nih. Jadi cara aku mengalihkan itu semua apa dengan hal seperti itu. Menikmatinya enak nggak? Ya enak. Tapi setelah itu selesai, setelah itu bukan makin damai, makin terintimidasi, makin jatuh lagi dalam, makin ketakutan, menguasai, kegelisahan, segala macam hal-hal yang buruk. Bahkan sebenarnya nggak menyelesaikan masalah itu udah pasti, menambah masalah itu jelas. Membawa keselamatan enggak, justru membawa kita semakin jauh, semakin sampai aku bingung pada saat itu gimana untuk melepas dari semua ini. Nggak tahu gimana caranya, mulainya bagaimana nggak tahu. Kalau memang bukan dari tangan Tuhan yang langsung turun menolong aku pada saat itu, aku benar-benar nggak tahu. Maksudnya gitu. Tapi itu dapat dari teman atau dari mana tiba-tiba? Waktu itu ya teman. Sebenarnya waktu itu iyalah dari teman. Karena melihat, jadi tahu ya setan itu bekerja dengan berbagai macam caranya lah, yang luar biasa pintar juga kan iblis ini kan. Makanya kita ini harus lebih kuat lagi lah ibaratnya. Jangan mau lah kita tuh selalu kayak diiming-imingi suatu hal yang mudah, yang enak, kayak Michael bilang tadi, yang pintas, yang cepat, yang ekspres, yang itu segala macam cara kita upayakan apapun, sampai kita udah nggak bisa mikir. Dari yang tadinya kita takut, awal-awal takut, diam-diam, karena udah menguasai dan menjadi kayak kebutuhan, aku udah nggak takut apa-apa. Sampai ibarat katanya terbuka aja pun bisa, sampai di mobil nyetir aja pun aku bisa bawa. Di sakti Anda. Enggak, benar. Maksudnya tuh dulu memang kita pada saat melakukan dosa itu kan pasti kita kan tersembunyi ya, sembunyi-sembunyi memang di hotel apa segala macam. Cuma ada saat memang itu karena aku udah dosis, aku udah makin ini, aku di jalan tuh sampai ke bawah. Sampai berhenti di pinggir jalan itu kayak udah, ya itu kayak, tapi itu loh, Tuhan tuh benar-benar sayang. Walaupun kita lagi dalam dosa pun, Tuhan tuh tetap ada apa ya? Aku merasa kasihnya tuh ya. Sebenarnya itu sih. Jadi sebetulnya yang kecanduan narkoba saat ini pun, yang saat ini nyaksiin itu juga bisa pulih sebetulnya. Bisa. Kalau dibilang pelarian sih, ya benar juga pelarian. Jadi kadang gini, kita is easy to notice. Sebenarnya kembali lagi pelarian dari apa? Dalam kita kosong. Benar. Kalau kita berada di tengah kerumunan orang, but somehow we're not enjoying that we are there. Kita lebih baik menyendiri, atau kayaknya this is what I bilang, it means that your inside is empty. Nah, kita mau cari manapun, itu bahkan banyak melari narkoba, mungkin main clubbing segala macam dan segala macam. Karena dalam kita empty. Nah, ini cuma bisa diisi. Kita sudah mencari banyak nih. Mungkin Juli pengalaman juga. Cuma satu bisa ngisi. Ketika kita temukan Tuhan, itu keisi, kita stop. Tapi selama kita mencari pelarian yang lain untuk mengisi kekosongan kita akan terus mencari. Dan hasilnya kita akan tambah terpuruk. Tapi Tuhan sekali lagi baik, ya. Dia pasti akan taruh kita di satu titik kayak 3 hari itu. Coba kalau nggak ada yang masuk bukan Juli lagi nih, Julai gitu. Jadi itu jawabannya sebenarnya isinya dengan Tuhan aja sih. Saya juga bertahun-tahun mencari jawaban itu. Masih karena Tuhan. Begitu kita temukan Tuhan, everything stop. Gila, saya pakai narkoba 20 tahun lebih.
Gimana orang stop? 20 tahun. Ya. 23 mungkin 24 saya nggak tahu. Gila ya, lama banget. Gimana bisa stop? Gak mati? Iya, badan masih Itu mati. badannya masih. Iya, makanya itu kalau bukan Tuhan, begitu Tuhan isi, pulihkan. Yes. Waduh, itu baru everything stop. 23 tahun bahkan bisa berhenti ya itu ya. Itu badan bisa rontok-rontok lu dari Iya, iya. segitu. Saya kalau nggak ini lebih gemuk lagi, kemungkinan foto-foto saya lebih gemuk lagi dulu. Karena saya Anjir. kemarin kerja kecapean, dia 15 jam per hari kerja, kita buka restoran, buka tempat makan, sorry. Jadi badan pada kurus, karena saya ngerjain semua. Tapi intinya selama kosongan itu belum terisi dan terisinya harus dengan kasih, Ya. yaitu kasih Kasih Tuhan. karunia Tuhan. Kalau enggak, you boleh tahun depan makan bertambah buruk, tahun depan lagi tambah buruk lagi. Sifatnya manusia kan terus mencari kepuasan, Ya, mencari ya. segalanya. Cuma Tuhan dong yang bisa pulihin dah. Itu dong. Nah, gimana sekarang tuh caranya bisa membawa anak-anak ini, orang-orang ini yang di situ mencari, kita temukan solusinya. Padahal jawabannya simpel, Pastor. Tuhan. Ya. Iya. Kalau enggak, never end. Oke. Terus keluarga gimana? Sama keluarga kemarin sempat ribut kah atau dipulih? Kalau sama keluarga kan emang dari kecil papa saya kan juga pendeta juga ya, kita juga berantem-beranteman, pukul-pukulan. Ya, tapi saya salut juga papa saya yang sekian lama bertahan sama saya gitu. Ya, bertahan sama saya. Waduh, dia punya anak seperti saya kalau bisa tahun ini pas keluar gencet aja sekalian dia enggak usah keluar. Karena kan bandel sekali. Betul. Ya, tapi ya walaupun papa saya sudah nggak ada ya, tapi ya bersyukur gitu. Saya punya orang tua seperti mereka yang sabar. Walaupun tadi awalnya saya benci, tapi ketika saya mengerti bahwa oh ternyata mereka juga melakukan ini untuk kebaikan sebenarnya. Ya, tapi kita kan pada awalnya nggak mengerti. Banyak hal yang kita nggak mengerti di awal, ya memang it takes pengalaman, ya time segala macam, akhirnya saya mengerti. Iya. Gimana ada sih anak orang tua yang mau anaknya narkoba? Iya. Nah, apalagi ya narkoba nih ganja buat kamu pakai deh, nggak mau ada, nggak mungkin kan? Pasti mau yang terbaik lah selalu buat anak-anaknya. Ci Juli gimana Ci sama keluarga? Hubungan sama keluarga, ya itu. Kebetulan memang keluarga broken home dari kecil. Jadi memang aku tuh bertiga tuh bersaudara tuh hidupnya tuh jauh-jauhan lah, mencara-mencara pas segala macam. Jadi kayak nggak merasa apa sih arti family itu nggak terlalu berkesan buat aku. Jadi kayak nggak ada lah. Jadi pada saat aku jatuh dalam dosa apa segala macam gini, tapi ya itu lewat pertama mami aku kan, mami aku tuh orang yang baik, hatinya tuh lembut banget, nggak pernah marah. Jadi aku tuh selalu kayak memanfaatkan kebaikannya dia. Memanfaatkan kebaikannya dia ketika aku berbuat salah, dia nggak pernah marah apa segala macam, menasihati aja, menasihati dengan yang lemah lembut, tapi ya nggak mengubah aku gitu loh. Ya sampai akhirnya waktunya itu sempet ya Tuhan izinkan akhirnya mami aku meninggalkan aku. Di situ aku kecewa banget, marah sama mami aku marah banget. Mami aku karena pada saat itu memang Tuhan kayak waktunya Tuhan ya, memang itu udah waktunya aku tuh memang udah Tuhan mau tangkap gitu. Terus ya adalah temen rohaninya dia gitu kan yang selalu menguatkan dia. Akhirnya aku lihat mami aku kok makin lama, ini mami aku lama-lama kok kayak pendeta. Aku tanya apapun dia jawabnya dengan ayat. Aku tanya apapun jawabannya dengan doa. Ibarat katanya pertanyaannya mau makan soto atau apa bakso. Mami aku jawabnya nasi goreng. Apa kayak nggak nyambung gitu. Dan itu membuat aku tuh makin benci. Padahal tuh mami aku melakukan praktek kasih kan, praktek melakukan firman itu. Sampai akhirnya mami aku ninggalin aku. Nah itu seperti tadi kata dokter juga, aku jadi keinget siapa pembimbingnya, orang yang dia benci, orang yang dia nggak suka. Aku sempet kayak nge-track mami aku lagi dekat sama siapa, kok berubah dengan segitu drastisnya gitu kan. Oh, aku tahu tetangga aku lah ibaratnya, ada namanya Ciuli, sekarang jadi kakak pembimbing aku juga. Memang Tuhan akan pakai seseorang ataupun siapapun itu memang untuk membawa kita dalam kebenaran juga kan. Jadi pada saat itu aku kesel banget nih mami aku nih kan. Akhirnya mami aku pergi lah, percaya atau nggak percaya, mami aku baru pergi aja, aku sampai nggak mau nganter dia ke bandara apa segala macam, aku masih marah apa segala macam. Mami aku tuh lucunya perjalanan ke bandara itu mami aku tuh hampir telat. Aku sebenarnya masih punya power. Aku bisa telepon protokol di bandara untuk tolong aturin supaya mami aku nggak ini. Sampai protokol bandara aja aku ada. Karena apa? Privilege itulah. Luar biasa. Mami aku cuma telepon, Jul, mami gini-gini. Aku marah kan masih karena merasa mami aku ninggalin aku di saat aku lagi butuh dia banget. Gak usah. Ya udah urus aja. Mami berdoa aja sana sama itu Ciuli. Aku bilang gitu kan. Percaya nggak percaya, adik aku nyetir. Dari macetnya itu udah Kamal, Tuhan bukain jalan dan ternyata memang mami aku nggak terlambat, pesawatnya delay nungguin mami aku. Jadi memang pada saat itu aku masih ini. Mami aku berangkat nggak lama kemudian, kurang dari 24 jam adik aku mati juga. Pada saat aku makan sama adik aku juga di rumah. Adik aku ditangkap polisi. Kurang dari 24 jam ditangkap polisi. Jadi memang Tuhan harus bekerja dengan cepat. Luar biasa. Akhirnya itu kayak
Dan di situ tapi aku masih belum bertobat sungguh-sungguh. Adik aku udah bebas, aku bisa melepaskan dia dengan segala macam cara. Akhirnya dia dipisahkan sama aku, dia ke Bali. Nah ini, yaitu akhirnya aku tetap sendirian. Aku ngalamin hal banyak yang makin jauh dari Tuhan. Aku tetap nggak mau cari Tuhan, nggak mau nerima lah. Tuhan tuh udah nunggu kita. Sebenarnya Tuhan tuh udah banyak cara-caranya dia tuh untuk ini. Ya akhirnya hubungan sama mama mulai pulih, mami pulih itu ya pada saat aku 3 hari itu. Yang itu terus ya aku minta maaf ya, pemulihan sama suami, sama anak, keluarga semua, puji Tuhan, Tuhan pulihkan satu persatu. Itu sih. Tapi kalau misalkan mungkin nambahin ya, ini kan bahas mengenai kesempatan kedua atau kesempatan berikutnya kayak gitu. Ada momen di mana pastinya kuasa jahat atau siapapun juga pasti mungkin bisa datang lagi ke pasti. Dan dia akan berhenti untuk Ya. menyelesaikan kayak gitu. Betul. So apa yang disiapkan oleh kalian kayak gitu supaya ini nggak terjadi lagi kayak gitu ke diri masing-masing kayak gitu. Ada nggak, boleh cerita dari Koko dulu? Saya rasa setiap kita harus punya defense system ya. Jadi kalau kita nggak ada defense system atau contoh seperti support system ini, bahaya sekali. Kita sendiri lonely, kita nggak ada temen, nggak ada yang orang yang bisa support, kalau kita nggak ada komunitas, itu cenderung lebih cepat gitu. Iya, lebih cepat. Jadi memang perlu banget sih. Komunitas ya jadi. Yang sehat ya. Iya. Sehat. Yang enggak ya. Komunitas banyak gitu. Kita lagi lonely, kita cari komunitas yang ya malah begini sama juga bohong, Pak. Mempercepat itu namanya. Bukan yang menahan tapi mempercepat. Gitu aja sih. Tapi yang penting hubungan kita sama Tuhan itu juga penting banget. Itu paling penting. Saya bilang ya, bahkan kita boleh mencari teman dan segala macam itu istilah katanya. Tapi kalau hubungan kita udah kuat banget sama Tuhan, sendiri pun juga kita feel joy gitu loh. Kita feel gimana? Ada kekuatan yang berbeda. Serius, karena kalau kita mau mengalami ujian dan cobaan narkoba, Pak, itu di mana-mana, Pak. Dalam masalah apapun, ya bentuk apapun kita tuh bisa cobaan buat kita. Datang nih ya dalam bentuk stres, ya nggak, teman, pergaulan. Jadi kalau kita hubungannya mendasar nggak kuat, kayak dulu aku juga pernah dasarnya nggak kuat. Ya, dalam 2 tahun, 3 tahun dijatuh lagi, Pak. Itu aja sih. Jujur gimana sih? Lepas dari keterikatan hal-hal kayak gitu memang nggak mudah. Mungkin sekarang bisa lepas. Memang pada saat itu begitu aku udah putuskan aku mau bertobat, tapi bertobat aku intinya aku nggak pakai sabu lagi, tapi aku masih ngerokok, masih nge-vape apa segala macam. Ternyata itu memang juga banyak kayak pelarian, masih kayak mengkompromi. Bolehlah semua rokok mah gampang lah, vape apa segala macam. Memang nggak bisa sendiri, itu memang nggak bisa. Balik lagi pada saat itu akhirnya aku putuskan aku tertanam di satu gereja, satu komunitas, dan di situ memang disitulah yang akan merubah kita juga gitu loh. Mau nggak mau kita harus ada punya komunitas yang benar di dalam Tuhan, yang kuat gitu loh. Kita juga butuh mentor rohani. Ibaratnya Tuhan tuh pasti akan pakai kok, ada orang yang akan dipakai Tuhan itu memang untuk mementor kita gitu loh. Kayak gembala dan dombanya gitu kan, mengembalakan domba gitu kan, apa segala macam. Di situ aku tuh benar-benar belajar. Aku kan cuma berasa berdoa begini, tapi ternyata membangun hubungan sama Tuhan yang benar-benar deep itu memang nggak cuma sekedar berdoa baca Alkitab, nggak cuma sekedar kayak gitu. Bukan hanya sekedar minggu ke gereja ibadah, itu memang akan kosong. Aku pernah juga, aku masih ke gereja, pulang gereja, baru keluar dari gereja ke tempat ke kopi aku langsung merokok. Jadi kayak percuma juga, sia-sia. Padahal kita ibaratnya baru dapat apa gitu kan, masih dapat hal gitu. Jadi kayak sia-sia juga, padahal kita tahu itu dosa. Tapi kenapa kita masih tetap bisa jatuh? Karena kita nggak kuat. Yang pertama memang benar, hubungan kita sama Tuhan itu penting. Bukan sama manusia dulu, sama Tuhan dulu. Begitu hubungan kita sama Tuhan, oke, sama manusia pasti akan oke. Saya dari rokok berarti vape-nya hilang. Ya. Udah beli lagi, hilang lagi. Wah, udah. Nah ini kalau mereka bisa ngomong gini, aku jadi mengingat. Kita aku mau share, tapi kayaknya aku membersihkan waktu aja lah. Dia ngomong vape. Jadi pada saat itu awal aku udah bertobat, ibaratnya Ciulin ya kakak rohani aku tuh ngajak aku lah ke Bali untuk ibadah lah itu tuh kan. Waktu itu dia sama mami aku memang kan deket kan, justru dia deket sama mami aku. Dulu aku tuh nggak suka sama ini orang Ciulin ini, karena dia yang kayaknya sejak deket sama dia mami aku jadi rohani banget. Ya bagus dong, ini mana-mana nggak suka. Ya karena pada saat itu aku masih rohana gitu kan. Jadi mami aku tuh bener-bener nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa dideketin. Maksudnya karena aku banyak kompromi. Aku mengajak mami aku untuk menoleransi apapun yang aku perbuat gitu kan. Dia enggak loh mami aku tuh. Jadi pada saat di Bali itu aku ingat banget di hotel.
Nah ini kerjaannya memang cuma memuji, menyembah Tuhan. Ya semua apa yang dilakukan dia ya memang itu enggak. Aku di hotel, aku sama teman aku ketemu. Padahal kita baru pulang dari gereja, tapi aku bilang aku belum bisa lepasin vape. Karena vape ini masih kaku betul lah. Tapi aku udah gak ngerokok ya, aku udah gak ngerokok, aku udah gak dugem, aku udah gak alkohol, aku udah gak narkoba, aku udah gak judi. Cuma aku minta tolong satu vape ini aja deh. Itu juga aku baru kok. Aku di balkon di hotel sama temen aku. Mami aku di dalam lagi worship penyembahan sama Cili berdua. Percaya nggak percaya? Aku cuma dengar mereka worship kok kenceng gitu kan kedengaran karena tutup kacanya. Terus aku lihat, ih kok mereka nggak ngajak gue? Biasa kan ajak gitu kan. Itu vape aku tarik kebakar ketisnya gosong. Oh, wow. Bener-bener pahit itu real dan itu ada teman aku saksinya. Kenapa Cik? Baru beli kayak ditarik kebakar. Wah langsung aku masuk. Kayak aduh kayaknya ini nggak berkenan di mata Tuhan ya. Aku masuk, akhirnya mau nggak mau ya aku ikut lah. Terus tiba-tiba aku coba diingatkan, ketika dia kasih aku satu ayat, sedikit lagi menghamirkan seluruh adonan. Tuhan gak berkenan kamu masih menyisakan itu. Jadi kalau memang mau ikut sama Tuhan, benar-benar ikut Tuhan itu jangan berkompromi apapun itu, termasuk itu vape. Wow. Bener ini vape-nya kebakar. Wow. Mike kan kayak kalau Mike ngingetin aku tuh. Saya belum sampai kebakar loh, Iya. berarti levelnya udah kebakar. Itu Kan sakit. Ya, Lu. Saya belum sampai kebakar. Jadi ketika kita mau kuat itu kita harus nggak bisa lagi kita kayak nyisain sedikit-sedikit itu nggak bisa. Ulang totalitas. Dia Jadi pasti kayak panggilannya pada tadi supranatural. Pastor. Ini supranatural. Maksudnya supranatural itu benar-benar nyata kan? Aku pulang, akhirnya Kayaknya Tuhan bisa ngapain dia daripada kita ya. Sama. akhirnya aku ikutin gitu loh. Tuntunan Tuhan itu akan pakai gue. Ya itulah ketika aku ikutin awal itu nggak enak banget. Akhirnya aku mencoba, tadi ibu juga bilang puasa tuh ada puasanya, bener. Lepas dari semua itu enggak. Terus aku apa? Puasa. Buset puasa. Pingsan. Awal-awal nggak kuat. Terus kalau ketika kamu haus dan lapar, carilah baca firman. Kan gitu kan, maksudnya manusia tidak hidup hanya dari roti juga. Praktekin, aku cobain. Akhirnya benar-benar aku bisa lepas dari semua keterikatan itu, yaitu dengan sambil. Taat dulu deh, ikuti, jalani, tapi ya benar-benar sungguh-sungguh. Kalau enggak ya kayak ya sebentar baik sebentar enggak. Kadang kita misalnya saya Tuhan baik kalau misalnya lagi diberkati, lagi itu simpel. Tapi ketika kita lagi enggak oke, tapi kita tetap bisa mengucap syukur, itu benar-benar ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Itu aja sih. Luar biasa. Ini panggilannya kasar ya? Panggilnya kita lagi ini Pastor Julian. Enggak. Mau lagi Pastor Julian. Pastor Juliana. Saya kalau diceritain pas tahun 2021, Iya. Bu Juli puasa, saya nggak bakal percaya. Karena saya tahu dulu gimana. Luar biasa nih. Hebat. Gimana tuh Pastor yang cerita aja katanya apa? Iya. Apa? Ya, saya tahu ada banyak lah. Dahsyat juga ya. Jadi bentar lagi udah Pastor Julian. Berarti nanti ada Seterkena Tuhan aja. ada abis ini ada yang kedua nih. Itu tuh guys. Dokter gimana dokter nih? Kalau aku sih mungkin lebih ke ini ya, lebih ke komitmen kita dulu. Kita mau apa nih kalau mau tetap jadi baik, karena yang namanya godaan cobaan selama masih di muka bumi ini pasti ada. Dan kita tuh pasti akan menghadapi terus menerus selama kita hidup. Cuma gimana caranya kita bisa kuat. Jujur aku sebagai manusia, ya meskipun udah berkali-kali Tuhan angkat, Tuhan kadang ya memang ada aja gitu, ada aja tergodanya, tapi nggak maksimal. Cuman bersyukurnya melalui Roh Kudus yang aku rasain banget bahwa itu hidup di aku. Jadi setiap kali aku udah mulai melenceng dikit, ada diingetin terus. Kamu ini udah salah, udah ini. Jadi benar kata Kak Michael, perbaiki dulu hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita sudah menjadi matang dalam keimanan, bahwa di situ Roh Kudus kita bisa rasain. Kadang orang bingung mungkin ngerasain Roh Kudus gimana. Hadirnya Roh Kudus berbentuk apa juga mungkin nggak tahu. Aku dulu nggak tahu, cuman akhirnya aku mulai belajar dekat dan terus dekat, sehingga ya namanya dosa itu pasti ada, namanya kita manusia berdosa dari lahir itu pasti. Tapi bagaimana kita meminimalkan dosa itu, jangan terus ditambah. Ya itu kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, lebih membangun komunitas circle kita ya ke circle yang arah positif. Dan yang pastinya balik lagi, sebelum kita melangkah
kita mau bertemu siapa, kita mau menjalin hubungan dengan siapapun yang ada di dunia ini, kita tanya dulu ke Tuhan, apakah mereka baik untuk kita atau tidak. Karena di situ pasti akan Tuhan jelas. Kalau dia tidak baik, Tuhan akan jauhkan. Kalau dia baik, pasti akan ada aja kejadian-kejadian. Jadi seperti itu. Itu aja sih yang menurut aku. Luar biasa. Teman-teman, jadi buat yang saat ini masih berjuang ya, melepas hal-hal yang mungkin nggak mau melepaskan lah ya, yang udah pernah terjadi. Tentunya seperti kata teman-teman tadi, pertama bahwa cari Tuhan, ya, cari Tuhan, menerima Tuhan. Dan kalau buat teman-teman yang saat ini udah stay di jalur yang baik segala macam, kita juga harus belajar menerima orang-orang lain yang sedang ingin berubah ya. Oke, mungkin ada closing statement dari Ko David. Oke, kalau misalkan closing statement, jadi closing statement dari saya tadi udah jelas banget ya, case-case yang dialami dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, dan pastinya setiap kita pasti punya episode dalam hidup masing-masing, dan episodenya yang paling banyak, yang paling kita kenal mungkin ketika kita jatuh dan gimana mengalami perjumpaan spiritual ya, di agama apapun juga ya, yang pasti dari situ kita berubah ke hidup yang baik, dan pasti ada pesan-pesan yang secara tidak langsung ya, Tuhan atau Allah juga yang informasikan kepada kita sehingga kita bisa kembali ke jalan yang benar ya. Dan paling penting tadi sudah di-highlight gimana caranya kita bisa tetap setia ya untuk dalam komunitas yang benar, punya hubungan yang baik dengan Tuhan kayak gitu, dan menjaga hubungan itu sangat jauh lebih penting ya dibandingkan dari apapun yang kita punya atau pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi kayak gitu. Jadi harapannya pengalaman-pengalaman yang ada, bahkan di yang separah apapun di kehidupan yang gelap, gangster, narkoba, masuk penjara atau apapun, ternyata Tuhan juga bisa pulihkan ya kehidupan kita. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ketika kita datang hadiratnya Tuhan, dan Tuhan punya kuasanya dan punya mukjizat kayak gitu buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin itu yang saya tangkap ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi setiap orang punya kesempatan, dan termasuk kesempatan melakukan hal yang tidak baik. Ya, jadi saat ini apa yang mau kita ambil? Kesempatan untuk melakukan hal yang baik, ada kesempatan untuk melakukan hal yang tidak baik. Kalau saran saya setelah mendengar dari semua teman-teman saat ini, tentunya kita ingin menasehati dan ingin mendorong supaya teman-teman mengambil kesempatan untuk selalu membuat yang lebih baik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you semua. Bye.